murid mengikuti saben-saben berenang dan ibadah saking ibadah. Wajibu istiqomah sapa murid alaiha ing atase yaitu wala yasmahana orang masih memaklumi mentoleransi kita isyai'in kelawan gerakan sujud minha saking wudhu yusmin dalam waktu susah wala yusmin orang dalam waktu mudah. Kalau yuksil maka bikin apa akan boleh semuanya banyak tilawat Al-Quran saking tilawat Al-Quran al-azim kang agung. Tadaburi sertanya tadabur atau merenungi limaan ini juga bila-bila maknanya Al-Quran watarkir yang afdol di al-fadhihi bila-bila lafadeh Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang seorang murid itu tidak bisa mengungguli dari orang lain. Jadi kebaikan atau kita itu tidak bisa mengungguli dari orang lain kecuali kalau misalkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan sesuatu yang menunjukkan melakukan sesuatu yang mana sesuatu ini menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maka kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Jadi harus punya kelebihan yang orang lain nggak punya kelebihan kita gitu. Nah selanjutnya seorang murid juga itu kalau bisa harus punya wiridan dari setiap, kan wiridan itu banyak ya. Ya ada sholawat, ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid segala macam lah. Ya. Nah kalau bisa kita tuh harus punya wiridan satu aja, ya, yang dirutinkan. Wajib alaiha dirutinkan setiap hari, entah sehari sekali atau habis sholat berapa kali. Ini harus punya wiridan, ya harus punya wiridan. Entah istighfar 100, entah sholawat 100, yang penting ada aja, jangan sampai nggak punya wiridan. Ya, karena ketika misalkan kita tidak punya wiridan, ya atau tidak punya istiqomah apa saja, itu ya nggak ada keramatnya dari kita ya. Orang kalau pengen punya keramat kita harus punya istiqomahan. Istiqomahan apa saja, yang penting baik aja, ya yang penting baik aja. Kita harus punya istiqomahan dan wiridan atau melakukan sesuatu yang menghasilkan pahala, maka akan menjadi keramat buat kita ya. Misalkan, dan nanti bakal dikenal, misalkan kan orang itu bisa kenal sama kita tuh biasanya kan karena kita punya kebiasaan, ya kan? Tinggal kita yang milih punya kebiasaan yang baik atau punya kebiasaan yang buruk. Kamu kenal si Din nggak orang ambil? Yang mana ya? Soalnya sambil baru banyak yang namanya Diniati misalnya. Oh dulu tuh yang pernah yang pernah bukain gerbang, kalau setiap ada orang datang dia bukain. Oh iya tahu.
dia punya ciri khasnya itu dia ini gerbang. Nah, istiqomah ini juga namanya diwajib alaiha, maksudnya suatu pekerjaan atau perbuatan baik yang diistiqomahkan sama kita, sehingga kita gampang dikenal kan dari tahun ke tahun nanti bakal ada santri baru, kemudian santri baru nanti bakal lihat kita nih, ini siapa sih, kan ada yang namanya salah benar kan. Nah kalau bisa kita harus punya wiridan, ya kan, kita sholawat, kita istighfar, supaya nanti apa namanya ya untuk mempermudah belajar juga salah satunya ya kita harus punya wiridan. Santri kalau nggak punya wiridan apa namanya di hatinya nanti kurang bersinar. Kalau ulama-ulama zaman dulu banyak, artinya mereka mengamalkan wiridan. Gak usah banyak-banyak, yang penting sedikit tapi istiqomah gitu. Jangan sampai kita nggak punya wiridan, maka kemudian jangan juga memaklumi itu tuh ketika meninggalkan sesuatu, entah itu maksudnya gini, kita punya dalam keadaan lapang atau lagi dalam keadaan susah, jangan dijadikan alasan gitu. Misalkan kita sudah punya wiridan, setiap sholat baca sholawat 10 kali, ya kan? Dalam keadaan lapang kita baca, pun dalam keadaan susah kita harus baca. Entah itu lagi keder, pokoknya wiridan ini jangan sampai lepas gitu. Saya kalau habis sholat baca sholawat 10 kali, baca. Mau itu dalam keadaan lapang ataupun lagi dalam keadaan susah atau lagi keadaan keder, pokoknya jangan sampai lepas wiridannya, ya. Karena kalau gini, ketika misalkan nanti bakal ada perubahan dalam diri kita nih. Ketika misalkan kita punya wiridan, entah itu kalau bisa ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan jangan sampai, kalau bisa nggak ada orang yang tahu itu. Dia cuma cukup kita sama Allah aja. Misalkan kita punya rutinan baca Quran, ya udah kita baca Quran, mau orang lihat mau enggak terserah. Atau kita punya rutinan saya sering bersih-bersih, udah mau orang lihat mau enggak, yang penting saya bersih-bersih. Begitu. Jadi tidak mau dilihat sama orang lain, ya kan? Nah ketika misalkan kita punya wiridan, ya kan, itu hati itu nanti biasanya apa namanya lama-kelamaan tuh lembut, ya kan, kemudian nggak terlalu keras tuh. Ketika diberikan nasihat atau diberikan arahan itu gampang terima. Tapi kalau punya wiridan biasanya ada keras, artinya ya terus nggak ada cahaya yang masuk. Coba aja kita praktekkan seminggu dulu aja. Misalkan sebelum tidur kita istighfar 100 kali sambil mengingat dosa-dosa kita dari pagi, kemudian sambil merenungi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga istighfarnya nanti membekas dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kan ketika selesai sholat kan subhanallah 33 kali, ya. Nah kita renungi makna subhanallah itu apa, kemudian alhamdulillah renungi makna alhamdulillah itu apa. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan itu wiridan kita harus berenungi gitu. Ya, jangan sampai kita menjadikan alasan atau memaklumi dengan meninggalkan sesuatu yang entah itu waktu luang atau waktu yang waktu senggang atau waktu susah. Maksudnya gini, kita punya wiridan 10 kali atau 100 kali, ya udah dirutinin nih, ya udah jalan selama 1 minggu. Ternyata hari ke-8 kita dalam keadaan ya lagi keder atau susah atau apa, atau gampangnya gini. Biasanya kan sifat kita kayak gini, ya karakter kita kan kayak gini biasanya, ya, dan harus kita akui juga. Ketika lagi banyak uang, ya kan, biasanya kita lupa, ya kan, gajinya kadang-kadang yang tadinya banyak sekarang jadi sedikit. Yang tadinya kalau doa sampai nangis-nangis sekarang nggak perlu nangis. Kalau lagi ada uang, biasanya kan gitu. Tapi kalau kirimannya telat, misalkan, kemudian ada masalah, nggak punya uang, ya doanya sampai 1 jam sampai nangis-nangis, misalkan ya Allah kapan saya kiriman, ya Allah kapan saya bisa ini. Nah itu kan kita kayak gitu, kita tuh bisa kayak gitu. Jadi mau kita lagi punya uang atau mau kita lagi senang, ya kita harus kayak gitu tetap. Ataupun sebaliknya, mau kita lagi susah ya kita harus tetap doanya doa. Kadang-kadang kan kalau lagi senang doanya lupa.
atau wiridannya lupa. Tapi kalau lagi susah wiridanya sampai ping sewu misalnya, sampai nangis ya, sampai depannya pakai ember misalkan karena nggak ketampung ya, lagi susah kayak gitu tuh. Nah kita jangan sampai kayak gitu. Artinya ketika misalkan kita dalam keadaan susah pun kita meminta dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sebaliknya ketika misalkan kita dalam keadaan senang, ya kan, melimpah, ya misalkan punya makanan banyak, kemudian badan sehat, duit banyak, pengen beli mesen paket ada uangnya, itu kan lagi dalam keadaan segalanya terpenuhi gitu. Keinginan yang kita inginkan tuh semuanya bisa kita beli, ya. Nah jangan sampai, soalnya kan ada istilahnya itu istidraj. Kalau istidraj itu Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, ya kan, entah itu berupa kekayaan atau berupa jabatan, pangkat, tapi dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang memberikan nikmat dan memberikan jabatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak kayak gitu tuh. Kita punya duit banyak, dan kita patokannya sama kita sendiri aja tuh. Kita orangnya kalau misalkan lagi banyak uang, ya ingatnya sama Allah. Atau kita lagi dalam keadaan seneng banget, ya entah itu senangnya karena banyak uang atau senangnya karena sesuatu apa gitu, kita ingatnya sama Allah. Kemudian sebaliknya, ketika misalkan kita susah, kita seringnya kan ingat. Biasanya kalau lagi dalam keadaan susah biasanya ingat, ya kan, lagi ada masalah Pak, kemudian lagi nggak punya uang, pasti biasanya ingat, terutama dalam hal duniawi. Nah kita jangan sampai udah punya wiridan atau sering doa sama Allah, kemudian pas dalam keadaan senang atau susah tercukupi, kita nggak ingat sama Allah gitu. Ya udah kita rutinkan aja lah. Kita biasa baca sholawat, baca lagi. Ya. Kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama Al-Quran nih. Ya, perbanyaklah membaca Al-Quran. Syukur direnungi ayat-ayatnya, setiap ayatnya. Kemudian direnungi makna-maknanya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca dan makna-maknanya. Dan takdir, lafal-lafalnya harus dibaca dengan takdir. Ya, kemudian waliyakun lan becik ana sopomu itu mumtalian ngebekti lokal ngebekti di azomatil mutakallim ini kelawan ngakuakan waliyakunan becik anak sopong murid iku mumtalian membekti atau memenuhi di azamat yang mutakallimi melawan mengagungakan zat yang maha ya Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungakan Allah Subhanahu Wa Taala. Indah tilawati kalami dalam nalikane membaca kalamnya Gusti Allah. Walaya krolan ora aja baca sopo murid. Walaya kro'u ya di sini ya. Itu walaya kro'u kan? Sebenarnya walaya kro'u. Walaya kro'u yang aja orang baca sopo murid sama kayak barang yang kro'u kan baca sopo al-ghafirina wong pira-pira wong kang lalai. Alladzina rupanya wong ya kro'una kan baca kang pada baca sopo alladzina al-Qur'ana ing Al-Qur'an di al-sinatin kelawan wafiro lisan
fasihatin kang fasih, wa aswatin lan pira-pira suara aliyatin kang keras ngangkat, wa qulubin lan pira-pira ati minal khusyu'i saking khusyu'an. Wa ta'zimi dan keagungan lillahi maring Gusti Allah. Nah, kemudian jika seorang murid itu memenuhi, ya, hatinya harus dipenuhi, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca Al-Quran. Kan sebenarnya ya, kalau dalam Al-Quran kan ketika ada Al-Quran dibacakan kita mendengarkan, ya, dan diam gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Cuman kita jangan sampai salah hal yang kecil aja kita jangan sampai menanggapi gitu. Artinya gini, ketika ada orang sholat, kita ada kecilin suara baca Quran, karena kan menghormati ketika orang sholat kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau bisa kita renungi mananya satu demi satu, ayat demi ayat gitu. Kalau bisa membaca, syukur-syukur satu baca kita baca atau satu ayat kita baca maknanya, ini maksudnya apa ya. Nanti kalau nggak tahu kita nanya sama yang tahu. Nah, janganlah seorang murid itu membaca Quran seperti bacaannya orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa atau yang lalai, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lisan-lisan yang fasih, yang suara-suara yang tinggi atau keras, ya, dan hatinya itu jauh daripada rasa khusyuk dan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran kan harus dipelajari, ya, artinya tafsirnya ini segala macam. Nah, jadi kesimpulannya kita pertama harus punya lidah. Ya, jangan sampai kita nggak punya lidah, eman-eman kalau ngobrol. Kemudian wiridan ini kita langgengkan atau kita istiqomahkan, entah itu dalam keadaan sepi atau dalam keadaan lapang ataupun susah. Jadi jangan sampai ibaratnya gitu. Misalkan Bahrul punya duit, ya. Nah, saya tuh biasanya datang sama Bahrul tuh pas Bahrul ada duit, pas Bahrul punya duit aja. Kira-kira perasaan Bahrul kayak gimana? Pasti nggak mau kan. Biaran Bahrul susah saya nggak pernah datang, nggak pernah baikin Bahrul, nggak pernah bantuin Bahrul kalau sakit misalkan, ya. Tapi kalau dia punya duit, saya sering datang. Datang lagi mau ada duit sih, bagi traktir misalkan. Barunya barunya tetap memberikan uang sama saya gitu. Nah, kira-kira perasaan barunya kayak gimana gitu? Kita aja kalau digituin gitu, ada orang datang itu ada pas ada momennya aja. Ya, kita datang sama seseorang itu karena ada momennya aja. Giliran dia susah,
kita nggak pernah datang gitu. Dia lagi kesusahan, kita nggak pernah datang. Begitupun ketika misalkan kita jadi datang sama Allah itu jangan sampai pas lagi susah-susahnya aja. Pas lagi susah kita datang, pas lagi senang ya kita datang gitu. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang memang tidak tahu diri.